Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai lingkaran, yaitu mengenai persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran ya. Jadi di luar lingkaran. Nah, materi ini sebagai materi pengayaan jika nantinya sebelum PTS itu masih ada waktu, maka akan Ibu ajarkan. Jika tidak, maka cukup kalian pelajari karena ini suka keluar kadang di simak putih. Nah, jadi pertama, persamaan garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik H. Jadi titik di luar lingkarannya itu di sini. Ada 3 cara sejauh ini yang Ibu tahu. Yang biasa digunakan itu yang pertama, dengan cara persamaan garis polar. Kedua, memisalkan garis singgung. Ketiga, ini sebenarnya nggak ada namanya ya, makanya Ibu sebut cara 3 itu cara X. Nah, cara ini itu Ibu tahu dari ketika pernah mengajar anak SMA 78. Jadi Ibu ajarkan kepada kalian. Nah, persamaan garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik 7,1. Jadi pertama, kita harus mengecek kedudukan titiknya. Cek titik 7,1. Ini pasti ada di luar lingkaran. Jadi kita cek nilai kuasanya, berarti kan 7 kuadrat tambah 1 kuadrat kurang 25 ya. Berarti 49 tambah 1 kurang 25, hasilnya adalah 25. Nah, karena nilai kuasanya itu lebih dari 0, maka titik 7,1 berada di luar lingkaran. Ini untuk membedakan dengan yang berada pada titik itu ya. Berada di luar lingkaran. Nah, berikutnya, kan ini cara 1 itu tadi adalah cara yang persamaan garis polar ya. Nah, berarti sekarang kita cari persamaan garis polarnya. Yang kedua, tentukan persamaan garis polar, Ibu singkat PGP ya. Nah, PGP ini diperoleh dengan cara yang sama dengan menentukan, caranya sama dengan menentukan PGS pada titik X1, Y1. Nih. Berarti artinya kalau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25, PGP-nya atau cara mencari persamaan garis singgung ini berarti kan bagi adil ya, X kuadrat artinya X kali X, berarti artinya 7X tambah 1Y sama dengan 25. Nah, Ibu buat menjadi Y sama dengan 25 min 7X. Karena langkah yang ketiga itu akan disubstitusikan. Substitusikan PGP ke persamaan lingkaran. Jadi nantinya kita akan dapat nilai X-nya. Nah, berarti kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Kita substitusikan X kuadrat ditambah 25 min 7X kuadrat sama dengan 25. Nah, berarti X kuadrat tambah 625 dikurang 50 kali 7, 350, tambah 49X kuadrat sama dengan 25. Kita pindah ke satu ruas, 50X kuadrat min 350X ditambah 600 sama dengan 0. Nah, karena kita akan memfaktorkan atau mencari nilai X, maka persamaannya kita bagi 50. Maka hasilnya X kuadrat min 7X ditambah berapa nih?
60 bagi 5, 12. Oke, ini lanjut sini dulu ya. Berarti difaktorkan X min 3, X min 4 sama dengan 0, X min 3 sama dengan 0, atau X min 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3 atau X sama dengan 4. Nah, langkah yang berikutnya, setelah kita mendapatkan nilai X, di situ kan langkah yang keempat, untuk X sama dengan 3 dan untuk X sama dengan 4, kita cari nilai Y-nya biar dapat titik gitu. Nah, berarti kita substitusikan ke persamaan lingkaran boleh, ke persamaan yang Y juga boleh. Nah, berarti Y sama dengan 25 min 7X ya. Berarti Y sama dengan 25 min 7 kali 3. Hasilnya 25 min 21, hasilnya 4. Nah, berarti untuk X sama dengan 4, Y sama dengan 25 min 7 kali 4, 25 min 28, hasilnya min 3. Berarti titik yang pertama 3,4, titik yang kedua 4, min 3. Baik, langkah berikutnya, yang kelima adalah menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Oke? Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung, otomatis kan gini nih, ada titik di luar lingkaran, terus dibuat persamaan garis singgung ke sini. Ini maaf nih menyinggung ya. Maaf. Titiknya sini, ini ke sini, ini menyinggung ya maksudnya ya. Nah, kemudian bisa satu lagi ke sini. Jadi nantinya ada dua persamaan garis singgung. Nah, garis polar itu yang mana? Garis polar itu sebenarnya yang ini, yang melalui ini nggak lurus. Nah, misal ini kan titik singgungnya nih, titik 3,4 dan 4,3-nya. Nah, garis polar itu adalah yang ini. Gitu. Nah, berarti sekarang kita bisa menentukan persamaan garis singgung yang pertama dan yang kedua, gitu ya. Nah, pertama, sebenarnya ini ada beberapa cara untuk menentukan persamaan garis polarnya. Persamaan garis singgungnya bisa buat melalui pakai rumus SMP, persamaan garis melalui dua titik, yaitu pertama ini dan ini, itu garis singgung pertama, garis singgung kedua ini dan ini. Atau bisa juga buat PGS di titik masing-masing. Jadi, Ibu pilih pakai cara yang kalian belum tahu ya. Kalau cara SMP kan sudah tahu. Berarti PGS 1 itu adalah PGS melalui titik 3,4. Nah, pakai sistem bagi adil. Tadi kan persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, yang satu diganti dengan di 3 sama 4-nya. Jadi 3X tambah 4Y sama dengan 25. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, PGS2 itu adalah PGS melalui titik berapa? 4, min 3. Berarti X kali X tambah Y kali Y sama dengan 25. Nah, kita masukin nih titik ini. Titik 4 dan min 3-nya. Nah, berarti hasilnya menjadi 4X min 3Y sama dengan 25. Seperti ini. Nah, coba ya kita lihat secara gambarnya itu seperti apa. X kuadrat
tambah Y kuadrat sama dengan 25. Dan persamaan garis singgungnya 3X tambah 4Y sama dengan 25 dengan 4X dan 3Y dan 25. Nah, ini posisinya nih, benar ya? Coba kita gambar garis polarnya, biar lebih jelas. Y sama dengan 25 min 7. Y sama dengan 25 min. Nah, ini garis polarnya yang ungu. Jadi garis polar adalah garis yang melalui dua titik singgung. Kemudian ini garis singgung yang pertama yang warna biru, garis singgung kedua yang warna hijau. Seperti ini ilustrasinya. Oke ya, berarti sudah benar hasil perhitungan. Baik, cara selanjutnya itu adalah cara memisalkan persamaan garis singgung ya. Nah, ini sebenarnya tadi udah Ibu tag, tapi suaranya ternyata nggak jelas karena lupa pakai earphone. Jadi sudah ada tulisannya nih. Jadi pertama, persamaan garis singgungnya dimisalkan jadi ini rumus yang kalian ketahui ketika di SMP. Kemudian karena di sini sudah diketahui sebuah titik 7,1, maka bisa kita substitusikan ke Y1 dan X1-nya. Diperolehlah nilai ini. Nah, berikutnya kita substitusikan persamaan garis singgungnya ke dalam persamaan lingkaran, karena tujuan kita adalah mencari nilai M yang belum diketahui ini. Nah, di sini kemudian ini posisi 1 dan min 7M-nya Ibu tukar saja, dan Ibu beri kurung agar proses pengkuadratan A plus B kuadrat, A kuadrat tambah 2B plus B kuadrat itu lebih mudah. Nah, ini dikeluarkan X kuadratnya, kemudian yang ini dikuadratkan hasilnya ini. Nah, dari sini kita peroleh nilai A, B, C. Berikutnya, karena menyinggung lingkaran, garis singgung pasti menyinggung lingkaran dong. Nah, maka konsepnya adalah D sama dengan 0. Nah, D sendiri rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Kalian tinggal substitusikan nilai ABC-nya. Nanti akan dapat M. Ini nggak Ibu lanjutkan karena angkanya sepertinya cukup panjang gitu ya. Jadi cukup jadi pengetahuan aja buat kalian. Nanti kalau yang mau melanjutkan, silahkan saja. Nanti dapat M. Kalau sudah dapat M, kita substitusikan M-nya ke persamaan garis singgung ini. Jadi nanti akan diperoleh dua persamaan garis singgung. Karena M-nya juga pasti ada 2 kuadrat ini pasti nanti. Kayak gitu. Oke, hasilnya harus sama dengan yang cara satu tadi. Kalau tidak, pasti ada sesuatu yang kurang tepat di bagian mana, bisa diteliti. Nah, untuk cara 3, tadinya Ibu mau mengajarkan, tapi sepertinya Ibu pikir lagi tidak usah lah ya. Untuk persamaan garis singgung di luar lingkaran, kalian cukup pahami saja cara persamaan garis polar yang paling sering digunakan. Gitu. Ini latihan soal untuk kalian, bisa dicoba ya. Baik, terima kasih untuk video terakhir dari lingkaran. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan membuat kalian bisa semakin paham dengan lingkaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.